Oke, Silakan, saya Pak. mulai Pak ya. Mulai 14.20. Nah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Baik, Pak. Ya, Baik, sehat sehat. semuanya. Alhamdulillah. Ya, nggak ada yang sakit Pak, hari ini ya. sama. Untuk kalian yang hadir di sini, tegar-tegar semuanya ya. Oke. Oke, sebelumnya mana ketua kelasnya? Tolong mungkin Mas Ian ya. Ketua kelasnya. Ya Pak, siap. Bapak tanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini, Mas Dian? Berangkat semua Untuk Pak. teman-temannya? Berangkat semua Oh, Pak. nihil ya? Ini sudah. Ya, nihil. Oh, alhamdulillah ya. Oke, langsung aja Mas Dian, coba pimpin doa dulu untuk memulai kita pembelajaran pada pagi hari, Mas Dian. Oke, silakan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, doa sudah selesai, kita lanjutkan pembelajaran ya. Sebelumnya Bapak sampaikan terlebih dahulu materi pada hari ini, kita materinya tentang kepalan silinder. Ini kelas 3 ya. Sebelumnya ketika kelas 2 materi ini sudah disampaikan, cuman ruang lingkup atau cakupan materinya adalah mengidentifikasi dan merawat. Nah, kalau di kelas 3 kita akan belajar bagaimana kita mendiagnosis dan memperbaiki. Seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kepala silinder itu komponennya di dalam ada apa saja? Mungkin ada yang masih ingat? Coba. Camshaft, Pak. Katup. Oke, benar Pak Edwin. Katup ya. Ada katup, Ada lain, Pak. ada yang lain? Seal clap, Nah, Pak. benar. Nah, ada klep, ada spring ya. Oke, benar semua. Bagus jawabannya ya. Oke, untuk selanjutnya kita mulai pembelajarannya ya. Sebelumnya kita masukkan materi pembelajarannya ya. Pak share screen dulu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, apakah sudah masuk? Oh, Ibu sudah. Proses, Pak. Sudah Pak. Nah, ini tentang kepala silinder. Nah, jadi untuk proses mendiagnosis dan memperbaiki, yang pasti kita perlu mengetahui masalahnya di mana. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran. Nah, sebelumnya kita pelajarin terlebih dahulu. Yang pertama ini konstruksinya. Ya, di sini ada seperangkat untuk klep, ada rocker arm, ya, terus ada knob dan lain sebagainya seperti yang terlihat di gambar di layar ini. Oke, dilanjutkan dengan proses pembongkaran. Yang pertama melepas tutup roda sprocket seperti di gambar. Selanjutnya melepas tutup inspeksi valve, timing plug dan tutup kumparan pembangkit. Nah, dilanjutkan memposisikan top terlebih dahulu. Ya. Nah, dilanjutkan lepas tensioner, poros knob dan pengikat kepala silinder. Itu ada nomor 1 dan nomor 2. Oke, melepas tutup penyetel katup, poros rocker arm, ring rocker arm, terus melepas poros knob, ya, melepas klep atau katup. Nah, selanjutnya ketika melakukan sebelum mendiagnosis, kita perlu memeriksa menggunakan alat ukur di setiap komponen yang akan kita periksa. Sebelumnya Pak ingin tahu, apakah ada yang tahu kenapa harus menggunakan alat ukur? Ayo, ada nggak yang bisa jawab?
Biar presisi, Pak. Oh, biar presisi. Ya, benar sekali Mas Edwin. Ada yang lain? Ya, ada yang lain coba yang bisa jawab? Kenapa kita memeriksanya harus menggunakan alat ukur? Biar mudah, Pak. Lalu gimana? Ya, ada yang Sama, lain? Pak. Hasilnya tepat, Pak. Sama. Dan hasilnya tepat, Pak. Ya. Oh ya, sinyalnya putus-putus ya. Oke, kita memeriksa menggunakan alat ukur tujuannya untuk kita memeriksa ya. Kita tujuannya untuk memeriksa komponen kita yang kita periksa itu diukur, lalu kita nanti dibandingkan dengan spesifikasi komponen tersebut. Jadi kalau tidak sesuai spesifikasi yang ada di manual, ukurannya sudah tidak sesuai, berarti tandanya sudah aus dan itu sebenarnya harus diganti. Nah, ini contohnya adalah rocker arm. Yang kedua, dalam rocker arm yang kemungkinan yang bergerak pasti ya, itu bisa menyebabkan aus. Nah, selanjutnya kerataan permukaan kepala silinder, ketebalan katup atau klep. Selanjutnya pemeriksaan kebengkokan batang katup. Nah, terus diameter batang katup dan pemeriksaan pegas. Nah, mungkin itu banyak ya di sini pemeriksaan bearing poros knob, selanjutnya pemeriksaan roda gigi poros knob, pemeriksaan cam chain tensioner dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan diagnosis dari setiap komponen, kita akan melakukan penggantian bagi komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Lalu kita lakukan pemasangan kembali. Oke, mungkin itu materinya, ya. Dan setelah dari sini ada pertanyaan, baik teman-teman semua, peserta didik teman semua, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, ini ada masalah nih di tempat Bapak, di motor Bapak ya. Ada masalah. Motor Bapak itu ada suaranya berisik di bagian kepala silinder. Nah, motor Bapak berisik, lalu tenaganya sedikit berkurang. Nah, sebelumnya buku manual sudah Pak share kan di grup WhatsApp ya? Siap. Sudah, Pak, sudah. Sudah, buku manual elektronik sudah Bapak share di grup WhatsApp. Dari permasalahan di motor Bapak tersebut, coba di sini Bapak bagikan kelompok. Kelompok pertama ada Mas Kuswinarko, ada Mas Edwin, ada Mas Dian. Terus kelompok yang kedua ada Mas Heki, ada Mbak Meli, ada Mas Edward Kamsi. Nah, silahkan kalian dari pembahasan kita yang tadi dan dipandu dengan buku manual, silahkan kalian berdiskusi mencari penyebab masalah dari Bapak tadi. Nah, motor Bapak tadi berisik seperti itu. Nah, silakan kalian berdiskusi berdasarkan panduan dari buku manual atau manual book yang sudah Pak share dan berdasarkan pembelajaran kita pada barusan yang kita pelajari. Oke, silakan Pak, kasih waktu 30 menit mulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai,
Bapak persilakan kepada mungkin kelompok 1 ataupun kelompok 2 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Siapa dulu yang siap? Kenapa kok silinder motor Bapak itu berisik seperti itu berdasarkan hasil eksplorasi kalian? Saya dulu, Pak. Ya, monggo. Mas Edwin, silakan Mas Edwin. Kemungkinan terjadi penyetelan celah katupnya terlalu longgar, Pak. Jadi timbul noise di kepala silindernya. Nah, benar sekali Mas Edwin. Mungkin dari anggota kelompok lain ingin menambahkan penyebab yang lain? Saya Pak, dari kelompok 2 Pak. Oke, Mas Edward Kamsi, silakan. Oh, rantai timingnya sama timing gearnya itu sudah aus Pak, jadi mengeluarkan bunyi yang berisik Pak. Nah, benar sekali kata dari Mas Edwin dari kelompok 2. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya permasalahan yang terjadi dari kelompok 1 itu penyetelan katup kurang tepat, dan kedua berdasarkan pengukuran dari pengukuran itu kemungkinan terjadi ada komponen yang sudah harus diganti. Oke, seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lakukan kesimpulan ya. Coba dari anak-anak sekalian, siapakah yang bisa menyimpulkan dari hal ini seperti itu? Dari pembelajaran kali ini. Saya, Pak. Ya, monggo Mas Edwin. Kepala silinder adalah komponen yang penting pada sepeda motor. Jadi harus sering dilakukan perawatan, Pak. Oke, benar. Ya, ada yang lain ya, untuk ide untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, cukup ya Pak Rasa. Mungkin penutup dari Pak ya dalam menyimpulkan ini. Benar kata Mas Edwin tadi, sepeda motor, kepala silinder sepeda motor itu adalah komponen yang penting yang harus kita periksa secara berkala. Dan dalam proses pemeriksaannya kita wajib menggunakan alat ukur dan kita ukur setiap komponen jika terjadi masalah. Lalu kita cocokkan dengan buku manual, kita cocokkan apakah masih sesuai spesifikasi. Kalau tidak, kita ganti dengan spare part yang baru dan lalu kita pasang kembali. Oke, nah untuk langkah selanjutnya silahkan anak-anak untuk melakukan proses penilaian seperti yang sudah Bapak share di grup WhatsApp tadi ya, untuk evaluasinya. Oke, sudah dilihat soal-soal evaluasinya? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, silakan kalian jawab ketiga soal tes esai tersebut. Monggo, silakan Pak, kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, apakah sudah selesai? Nah, Sudah. Nah, oke. Oke, langsung Pak ambil kesimpulan ya. Nilainya alhamdulillah bagus semua dari aspek penilaian proyek, dan terakhir adalah penilaian tertulis. Hasilnya dari kelompok 1 nilainya 95 dan kelompok 2 nilainya 90. Dan nilai tertinggi adalah kelompok 1. Namun demikian, dari kedua kelompok tersebut alhamdulillah sudah mencapai KKM nilainya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah dapat sepeda berarti ya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya. Oke, untuk mengakhiri
acara pembelajaran pada hari ini, coba Mas Edwin untuk Mas Dian selaku ketua kelas, silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran siang hari ini. Oke, silakan Mas Edwin. Saya atau Mas Edwin ini? Siap. Mas Dian ya. Sorry. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.